Ya, sebelum kita sebelum kita melanjutkan ke acara inti, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu guru hebat di sini. Sudah ada 18 peserta yang hadir. Ya, ada Ibu Ai Rahmawati, Ibu Jamila, Ibu Widianingsih. Juga ada Ibu Iin, Ibu Rika Rinzani, selamat datang. Ibu Pepi, selamat datang. Apa kabar? Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Eis, saya sapa dulu. Ibu Eis dari mana ya? Dari SMP kah? Oh, alhamdulillah. Ibu, saya boleh menyapa sebentar? Iya. Iya. Ibu dari SMP SD. atau SD, Bu? SDN SD mana, Bu? Sukaati, Kecamatan Parung Ponteng. Wah, ternyata alhamdulillah ya Pak Dani. Rekan-rekan Pak Dani ini banyak sekali. Ya. Betul ya Pak Dani, sudah bisa karena masuk. Pak Dani mah terkenal. Terima kasih juga Ibu sudah bisa hadir di acara ini. Ya. Turnuhun. Kemudian saya sapa lagi ada Bapak-bapak dulu. Bapak Angga Febriana, apa kabar Bapak? Udah masuk. Udah masuk. Ya. Bapak Angga sedang masih siap-siap sepertinya ya. Ada Ibu Desi Fitria Wulandari, apa kabar Ibu Desi? Boleh menyapa sebentar? Iya. Ibu dari SD atau SMP? Dari SMP 2 Cibalong. Wah, Pak Dani hebat sekali ini dari pagi ulang hadir. Alhamdulillah. Karena kamera ke depan belakang ini. Kemudian ada Ibu Ai Rahmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Baik Bu. Boleh menyapa sebentar ya, Ibu dari SMP? Dari SD Bu. Oh, SD mana? Gunung 2. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Pak Dani ini acara hari ini sangat diapresiasi oleh kawan-kawan kita ya, sesama guru. Alhamdulillah sekarang sudah ada 19 orang yang hadir. Ini saya ingin menyapa bapak-bapaknya tapi belum ini ya. Ada Ibu siapa ya? Sebentar saya sapa dulu. Ada Ibu Nina Khairunisa. Apa kabar Ibu? Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ibu dari SMP, Bu? SD. Oh, SD mana, Bu? SD Ibadul Rahman. Oh, yang di Parakanyasan ya, Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Iya. Bapak-bapaknya kemana ya? Bapak Aufar, apa kabar? Adakah Bapak Aufar di sana? Pak Dani, masih mau diberi waktu lagi atau mau dimulai hari sekarang? Kita tunggu dulu atau? Lagu dulu Bu, satu ya? Oh siap, sambil nunggu yang lain ya. Profil pelajar Pancasila nggak apa-apa ya? Ya, karena boleh, kita Pak. Hidup di Indonesia, payah nanya harus tahu lagu profil pelajar Pancasila. Sip.
Mangga Bu Jajan, kurang dikawitan ya. Kawitannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucap puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita bisa berkumpul pada acara pengajian inspiratif orang tua dengan tema membangun budaya positif di rumah dan di sekolah, solusi holistik permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dani Mulyana SPD MPD sebagai narasumber pada acara hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang telah bersedia untuk hadir dalam acara ini. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 November, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Acara inti pemaparan materi. 4. Diskusi dan tanya jawab. 5. Pembagian door prize. 6. Penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, untuk acara selanjutnya Dia kan yaitu guru penggerak sih Gana teh. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk Pami duduk beri kama siap. gitu, merenya iya mah. Pami beri kama diseminasi gitu. TOT, matematik. Naon, iya ya Abi. Itu kata. Coba. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk acara selanjutnya, marilah kita membaca doa bersama. Untuk kelancaran acara kegiatan hari ini, dimohon untuk kepada Bapak dan Ibu semua, marilah kita membaca surah Al-Fatihah bersama. Berdoa dimulai. Tilu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman maliki yaumiddin. Ya. Akin.
Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya sapa dulu pada Bapak dan Ibu yang baru hadir pada acara hari ini. Selamat datang, selamat bergabung pada acara pengajian inspiratif orang tua dengan tema membangun budaya positif di rumah dan di sekolah, yang merupakan solusi holistik permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita ke acara inti, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah mengenal apa itu segitiga restitusi ya, ataupun sebagian lagi mungkin apa ya itu segitiga restitusi. Nah, marilah Bapak Ibu kita simak dengan riang gembira pemaparan dari narasumber kita yang hebat, Bapak Dani Mulyana SPD MPD. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil singkat biodata dari Bapak Dani Mulyana SPD MPD sebagai narasumber di acara hari ini. Nama Bapak Dani Mulyana SPD MPD, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Juli tahun 1982. Status sudah menikah ya Bapak. Siswa anu sok italan Kemudian dengan kelas unit orang kerja coba adalah nu 7 gede SMPN 2 kasep. Sukaratung. Teguh. Hobi Bapak Dani Mulyana ini hobinya adalah membaca. Teh ieu kaca. Kemudian Ieu kiri pengalaman kaca ya, na mohon keresik maaf. we. Ibu Kasep mohon maaf budakna teh, unmute Buna. ya kepada Teguh namina teh. Kat kasep budakna. Ibu Pepi, Ibu Pepi, Ibu apa? Pepi Risna. di unmute dulu. Mohon maaf Ibu, di unmute dulu Ibu. Astagfirullah, mohon. Iya, Dia tidak ya. apa-apa. Baik, terima kasih Ibu. Baik, saya lanjutkan. Ya, untuk pengalaman organisasi dari Bapak Dani Mulyana yang pertama, Pradana Pramuka SMAN 1 Tasikmalaya, hebat sekali Bapak. Kemudian Ketua UKM Kerohanian Universitas Siliwangi pada tahun 2004. Nah, ini Bapak aktif sekali ya di kegiatan organisasi Unsil. Kemudian sebagai Menteri, wah hebat, Menteri SDM dan DEM Unsil pada tahun 2005. Kemudian sebagai Ketua Yayasan Taman Indonesia dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan yang terakhir adalah Ketua Penjab Standar Kompetensi Lulusan ya pada SMPN 2 Sukaratu dari tahun 2021 sampai sekarang. Alhamdulillah pengalaman organisasi Pak Dani ini sangat mumpuni ya. Kemudian saya bacakan visi dari Pak Dani, yaitu saya ingin menjadi guru yang impactful, yaitu guru yang produktif dalam berkarya dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan visi Pak Dani ini dapat terwujud di kemudian hari atau mungkin sekarang juga sudah mulai ya Pak ya. Bapak banyak sekali karyanya. Bapak inspirasi bagi saya juga nih Bapak Ibu. Baiklah, untuk pembacaan profil dari Pak Dani cukup sekian. Kita lanjutkan Bapak Ibu pada acara inti, yaitu acara pengajian inspiratif orang tua dengan tema membangun budaya positif di rumah dan di sekolah melalui solusi holistik permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Kepada Bapak narasumber, Bapak Dani Mulyana SPD MPD, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Jenjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-ibu, Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Ibu Bapak sekalian dimanapun Ibu Bapak berada, ini mungkin ada ayah bunda ya sebagai orang tua, kemudian ada juga sebagai guru-guru hebat ya. Ada yang dari daerah Pakidulan tadi siapa ya? Luis ya. Ya, Kemudian tadi ada Parung Ponteng Cibalong. Parung Pak, Ponteng hebat. ya. Alhamdulillah, pertama-tama saya menyampaikan
apa, rasa syukur kepada Allah SWT bahwasanya pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan pengajian inspiratif ya, dengan tema membangun budaya positif di rumah dan di sekolah, solusi holistik permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu moderator, Ibu Jen Jakiyah SPD. Beliau mahasiswi S2 PGSD UPI Tasikmalaya ya. Selamat Bu Jen. Mudah-mudahan segera lulus. Beliau juga Amin. teman saya satu kelompok CGP calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian kepada Ibu Bapak hebat ya, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA ya yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya sehingga bisa hadir pada kesempatan ini. Intinya sesuai dengan visi saya ya, saya ingin menjadi guru yang impactful ya. Impactful itu guru yang bermanfaat bagi banyak orang, dan mudah-mudahan ini dalam rangka seperti itu ya. Kalau bagi guru-guru calon guru penggerak mungkin sudah dapatkan materi ini ya. Tapi bagi yang belum, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan informasi dan ilmu yang bisa kita terapkan di rumah dan di sekolah. Nama saya ini tadi sudah dijelaskan ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesepakatan forum. Yang pertama adalah forum kita adalah forum yang serius tapi santai ya. Jadi boleh off kamera ya, atau boleh dibuka kameranya tergantung situasi. Kemudian yang kedua, semua orang boleh berpendapat dan bertanya nanti pada waktunya ya. Kemudian semua berpartisipasi dengan gembira. Masalahnya ditunda dulu ya. Kalau yang punya masalah disimpan dulu. Sekarang kita mengikuti ini secara gembira karena di akhir nanti ada door prize ya dari sponsor. Sponsornya ada 4 ya. Yang pertama dari Anis Undangan dan Cendramata. Yang kedua dari Anis Bakeri. Yang ketiga dari Anis Press Fruit ya. Yang keempat dari Anis Desain. Ini sponsor tunggal ya. Insya Allah nanti akan dibagikan. Kemudian yang keempat boleh sambil ngemil ya, boleh sambil ngemil. Kemudian yang terakhir bersedia untuk direkam dan dikasihkan. Jadi mohon izin Ibu Bapak, itu dari awal kita di record ya. Ya, pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah terkait dengan perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, selanjutnya motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kemudian pengalaman dan pembelajaran. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Saya ingin mengawali pengajian inspiratif kita pada kesempatan ini dengan sebuah problem based learning, sebuah permasalahan. Misalnya Anda adalah A ya. Dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, dikepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuatnya agar Anda ya sekuat tenaga, karena saking pentingnya sesuatu yang Anda kepal itu bagi kehidupan Anda. Kemudian Anda bayangkan rekan Anda yang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan Anda, ingin membuka.
Jadi teman Anda yang B ini membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Jadi Anda sebagai A yang punya sesuatu yang berharga dan teman Anda yang B membujuknya. Atau sebaliknya, yang B katakanlah mengepa dan Anda yang membujuknya. Pada kacamata ini silakan ini sudah menjadi bagian dari poin door prize ya. Anda menjawab 3 pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apakah Anda yang A atau B membuka telapak tangan atau tidak? Mengapa? Apa alasan Anda untuk membuka telapak tangan? Membuka kepalan tangan. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan atau tidak? Mengapa? Apa alasan Anda atau B menutup? Kemudian yang terakhir dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang mengendalikan, memegang kendali atau kontrol atas keputusan membuka kepalan tangan atau tidak? Silakan, Bu Jenjen diatur. Iya, baik Bapak Ibu. Dari pertanyaan pemantik yang telah tadi Pak Dani sampaikan, siapakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh ketika ada sesuatu yang berharga dipegang ini, jika Bapak Ibu digoda, ya, dibujuk, mau diberi hadiah, bagaimana apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh siapa yang ingin pertama dulu menyampaikan pendapatnya? Ada yang sudah raise hand, Pak Dani? Bu Kartika tadi. Ada Ibu Kartika, selamat datang Bunda Kartika. Iya, Selamat datang, Ibu. Terima kasih sudah bergabung Bunda. Iya. Yang mohon diperkenalkan terlebih dahulu Bunda berasal dari mana ini? Iya, baik. Tapi sebelumnya terima kasih ya telah diberi kesempatan Pak Dani untuk belajar gitu ya, untuk belajar bersama sehingga membuka wawasan kita. Terima kasih atas keikhlasannya berbagi, hebat. Ya. Bu Kembali Jenjen, terima kasih, Bu. kasih. Kembali kasih. Iya, betul. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Kartika dari SMP Negeri 1 Satap 1 Cineam dari Manojaya, Pak. Selamat, ini ibu-ibu kepala sekolah nih, luar biasa. Keren, terima kasih. ingin belajar bersama sekeren Pak Dani gitu sama Bu Jenjen dan teman-teman yang lainnya. Begini, kalau melihat dari kalau mendengar, melihat dan merasakan ya. Kalau saya diberi tanggung jawab misalnya mengepalkan tangan, sok sanajan aya anu ngaelodan ngakumahaan oge ngahihiledan, saya akan menutup tangan saya. Karena apa? Karena itu sudah menjadi tanggung jawab ya. Bade kumaha disogok kumaha ge kajen gelut gitu. Karena saya berpikiran bahwa kendali itu ada pada diri saya sendiri, saya tidak akan terpengaruh. Kalaupun misalnya dia bersikap sok anu, kenapa apa alasannya? Kalau misalnya bisa diterima dan tidak merugikan terhadap semua orang begitu ya, malah akan menjadikan lebih kuat gitu ketika kita mempunyai suatu hal, suatu proyek atau apapun itu, kenapa tidak ya? Tetapi manakala itu hanya menguntungkan seseorang atau suatu pihak atau malah tidak menguntungkan sama sekali, saya tidak akan, mohon maaf kalau begitu. Begitu saja mungkin Pak Dani, Bu Jenjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartika yang telah menyampaikan pendapatnya ya. Kemudian paling ada di kolom chat nih dari Ibu Desi Fitriya Wulandari. Saya yang memegang tangan. Saya mempunyai kebebasan untuk membuka atau menutup tangan. Wah, pekas sekali itu ya, luar biasa. Terima kasih. Jadi Kemudian, kontrol diri itu ada di kita sendiri ya. kita sendiri, betul. Ada yang lain mungkin? Satu Silakan, lagi aja. Satu lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Iya. Tidak ada. 1, 2. Kalau tidak ada nggak apa-apa, kita Silakan lanjutkan. lanjutkan, Dani. Ya, jadi yang pertama, materi yang pertama terkait dengan perubahan mindset kita ya.
Jadi kita sebagai guru inginnya murid itu kumaha kita benjenjen ya. Da guru mah digugu ditiru benjenjen ya. Masuk ya aja. Kalau kata saya A, murid harus A. Kata saya B, murid harus B. Nah, ternyata ya murid yang menurut karena dirinya ingin menjadi penurut. Murid yang katakan robot udah keluar di sini. mohon maaf Bu, ininya di unmute ya suaranya. Di unmute dulu. Ya. Itu terkait dengan perbedaan paradigma bahwa kita sebagai guru tidak bisa memaksakan. Ya, memaksakan sekonyong-konyong kepada murid. Mesti ada dialog. Itu yang namanya nanti restitusi ya. Sehingga bagaimana caranya agar murid ini punya kesadaran diri sehingga dia bisa merubah dari dirinya. Kita membantu, hanya sekedar motivasi ekstrinsik. Oke, jadi menurut psikiater Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Jadi bagaimana seorang bisa merubah daripada paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Karena stimulus respon ini cenderung membuat atau menguasai seseorang untuk menjadi apa yang kita inginkan. Jadi selama ini muridnya kudu 3 orang, kudu kumaha orang. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Ini perbedaan antara stimulus kontrol dengan stimulus respon dengan kontrol. Pengaturan headset karena Zoom. Kalau dalam stimulus respon itu dia menganggapkan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Sementara dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan kita ini berbeda-beda. Antar anak saja itu berbeda-beda. Kemudian di dalam stimulus respon semua orang melihat yang sama. Sementara dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini misalnya gelas ya. Ada yang menyebut ini gelas setengah isi. Ada yang menyebut ini gelas setengah kosong. Ini kan sudah berbeda. Karena objeknya sama. Kemudian dalam stimulus respon ketika mencoba mengubah orang akan pandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami. Kemudian dalam stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tinggal kita nanti tujuannya apa kita luruskan kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan. Kemudian dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini paradigma yang akan kita rubah bersama-sama. Kita mencoba beranjak dari stimulus kontrol ke teori, dari stimulus respon ke teori kontrol. Itu yang akan kita sama-sama hijrahkan. Kemudian landasan budaya positif ini adalah pertama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid. Ya, kita harus menghamba kepada murid. Jadi Bu Jenjen, alhamdulillah setelah saya menemukan ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memiliki makna yang luar biasa mendidik murid ya. Jadi filosofi pendidikan yang hebat-hebat itu sebenarnya bukan datang dari luar. Kita punya menteri pendidikan yang pertama yang namanya Ki Hajar Dewantara yang luar biasa. Sehingga ciri kita menghamba ini sejak malam kita ini sudah membayangkan wajah murid yang akan kita ajarkan. Hari ini kita akan ngajar di kelas 94 dan 84. Kita bayangkan wajah-wajahnya satu persatu dalam tahajud kita ya. Kemudian kita doakan, oh si A ini pegawaian kaberangan wae ketika masuk belum ada ngobrol wae, kita doakan ya Allah mudah-mudahan anak saya yang satu ini diberikan hidayah olehmu, diberikan kemudahan dalam belajarnya. Ini luar biasa menghamba kita kepada anak ini sejak malam kita sudah mendoakan. Karena apa? Karena Rasulullah saja sebagai guru terbaik ya, dia sempat menangis ketika pamannya Abu Thalib tidak dapat hidayah. Dia menangis, kunaon paman Nabi ya yang membackup dakwah beliau tidak masuk Islam.
Sehingga Rasul ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah hanya akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Itu tugas kita adalah mengajar semaksimal mungkin. Strategi pembelajaran misalnya yang berpusat kepada anak, misalnya pembelajaran kooperatif, ya, cooperative learning tipe jigsaw. Anak-anak dimulai dari kelompok asal, kemudian berpencar ke kelompok ahli. Di situ mereka belajar, semua orang dapat tugas, ya, tentang submateri, balik lagi ke kelompok asal, ya, kemudian presentasi. Jadi dari strategi pembelajaran saja kita sudah benar-benar pusat kepada anak. Semua anak adalah istimewa dan semua anak adalah juara di bidang masing-masing. Oke, selanjutnya adalah standar nasional, ya, khususnya standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan pendidikan, dan standar pendidikan tenaga pendidikan, dan standar proses. Di dalam standar pendidikan nasional bisa kita lihat dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar, ya, pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Itu di dalam standar pendidikan nasional, ya, sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya budaya positif, ya. Dan saya ingin memberikan door prize lagi, tadi sudah, ya, untuk yang datang pertama kali sudah saya catat, ya, kemudian untuk yang bertanya tadi sudah saya catat. Sekarang terkait dengan apa yang Anda ketahui tentang budaya positif. Ya. Tapi sebelum itu, sebelum nanti di-loadkan, tolong ibu-ibu ngetik di kolom chat, ya, tetapi jangan di-enter dulu. Silakan. Ibu-ibu ketik budaya positif yang ibu ketahui, yang ada dalam pikiran ibu itu seperti apa yang dimaksud dengan budaya positif. Silahkan diketik di kolom chat. Nah, nanti di enternya bareng-bareng, ya. Bareng-bareng ya Pak, ya. Nah, nanti di enternya bareng-bareng. Nanti saya kasih aba-aba. Nah, silakan. Saya kasih waktu. Bapak Ibu, 2 ada menit. door prize lagi nih. Silakan Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, silakan ditulis di kolom chat, tapi sebelum ada aba-aba untuk di-enter, jangan dulu di-enter, ya. Baik, silakan. Ini door prize-nya menarik Bapak Ibu. Iya. Ada Ibu Eka Elviani Pajri, selamat datang. Ibu Yuli, selamat datang. Silakan Bu, sampaikan pendapatnya di kolom chat. Ibu Eka dari mana? Boleh saya sapa dulu, Bu Eka? Boleh. Saya dari Simelu. Wah, dari Simelu, di mana itu, Bu? Di Aceh. Ah, Pak Dani. Keren sekali ini. Lintas pulau. Selamat datang Ibu di Tasikmalaya. Bu Eka, ya. Ya, selamat datang. Biasa Bu Eka bahasa Sunda tuh. Mbak, bahasa Simelunya Pak. Kalau Simelu itu bagian dari Acehnya, tapi terletak di pulaunya Pak. Oh, keren. Ibu mengajar di SD SMP Pak, Bu? SMA IT Ruhul Islam. Oh, SMA IT. Alhamdulillah. Selamat bergabung dengan kami, Ibu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silahkan lanjutkan, Bu. Baik. Ya, silakan bagi yang belum mengerti instruksinya, apa yang Anda ketahui tentang budaya positif. Ya. Menurut Anda budaya positif itu seperti apa?
Silakan ditulis di kolom chat, tetapi jangan dulu di enter. Nanti di enternya bareng-bareng. Saya kasih waktu 1 menit lagi hujannya ya. Oke, sekarang aba-aba. Oke, silahkan di enter. Oke, wah luar biasa banyak bijinya ya. Mantap-mantap ini Pak pendapatnya. Budaya positif adalah upaya perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Luar biasa. Ya. Desi Fitri, saya tulis dulu Bu ya. Yang pertama Desi Fitri ya. Desi Fitri. Kemudian Bu Pepi, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Luar biasa, Pepi. Bu Kartika, budaya positif adalah disiplin untuk kebiasaan yang laksanakan oleh lingkungan, baik itu sekolah atau dimanapun dengan tanpa paksaan dan berkelanjutan sehingga menjadi satu perbuatan baik. Luar biasa. Bu Rika, kemudian Bu Pepi Risna, kemudian Bu Yuliami, Bu Is. Oke. Alhamdulillah teman-teman sudah berpartisipasi ya. Ini pengertian budaya positif. Budaya positif adalah suatu situasi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai kebajikan sehingga tercipta lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk murid bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu proses perkembangan potensi murid. Luar biasa Ibu Bapak ya. Jadi kalau Pak Menteri, halo, kalau Pak Menteri mengkampanyekan stop bullying atau perundungan, nah, kayaknya budaya positif di sekolah itu belum terbentuk. Jadi memang kita harus membuat lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk semua. Ya. Oke, selanjutnya makna disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka kita harus meninjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin merupakan usaha seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dirinya hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, hal ini berarti bahwa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas segala sesuatu. Ini yang menjadi catatan ya. Disiplin diri atau kontrol diri haruslah berasal dari dirinya sendiri, bukan dengan adanya bujukan atau paksaan pihak lain. Jadi jujur saja, saya selama ini dulu ada hukuman ya, yang telat push up gitu ya, yang nilai ulangannya di bawah KKM lari 10 keliling. Kenapa? Karena saya dulu waktu di SMA 1 ya, yang nilainya di bawah 7 itu sama guru saya lari ya, lari 10 keliling di lapang gitu ya. Hukuman ya. Kemudian saya sekarang beralih ke penghargaan. Yang mau ke depan saya kasih 2.000 ya. Yang menghafal surat saya kasih 5.000, penghargaan. Nah, ternyata itu hanya berefek jangka pendek Ibu Bapak ya. Hanya berefek jangka pendek. Ada yang lebih holistik ya, memberikan pembelajaran kepada permasalahan anak itu yang namanya restitusi. Ya, itu restitusi. Oke, nanti kita bahas. Kemudian menurut Bapak Pendidikan Kritik Hajat Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi kalau bicara merdeka belajar yang kita ngomong-ngomongkan sekarang,
itu sejatinya adalah bicara disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin gitu ya, atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinan diri kita. Dan peraturan demikian itu yang harus ada dalam suasana yang merdeka belajar. Oke, kemudian nilai kebajikan. Dr. William dalam teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan Diana Gosen mengukuhkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah ini. Jadi ketika kita merangsang dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh setiap anak, nah, maka mudah-mudahan tersentuh motivasi intrinsik. Yang akan kita sentuh itu, motivasi intrinsik anak. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita lihat otak, ya otak ini seperti ini ya. Ini ada otak mamalia, ini terkait dengan sedih, gitu ya. Ada otak reptil, gitu ya, terkait dengan mempertahankan hidup. Nah, yang ini itu ada namanya neokortek ya, atau otak luhur. Nah, yang akan kita sentuh itu sebenarnya adalah otak luhur, neokortek, otak berpikir. Jadi kalau hukuman kamu lari, nah. Tetapi kalau restitusi, kita anak-anak diajak berpikir dan disentuh adalah neokorteknya. Karena yang membedakan kita dengan monyet itu di sininya, neokortek, otak luhurnya. Ketika dia paham, dia mengerti motivasi intrinsiknya lahir, itu akan mempunyai efek jangka panjang. Itulah yang akan kita lakukan terhadap anak-anak kita ke depan. Saya masih sering memberikan penghargaan, tetapi hanya efek jangka pendek. Itu harus disusul supaya solusinya holistik dengan restitusi. Dan diajak berpikir. Kemudian sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Salah satu tujuan mulia pendidikan, nah, dalam profil pelajar Pancasila ada 6 ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan toba, gotong royong, mandiri, kreatif dan bertanggung. Oke, kemudian Dr. William berkata bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Selanjutnya Diana Gosen bukan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu ada 3 hal. Yang pertama motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi anak melakukan itu, saya malah tidak nyaman atau tidak ingin dihukum. Kemudian ada anak yang melakukan sesuatu itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan hadiah. Dan yang terakhir ini yang luar biasa, ya fasenya cukup bagus, adalah anak yang melakukan sesuatu karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan, dan dia ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini luar biasa. Dan inilah yang akan kita bangun budaya positif inilah. Dan ini punya efek jangka panjang. Hukuman itu motivasi ekstrinsik, efeknya jangka pendek. Penghargaan itu juga sama. Motivasi ekstrinsik, efeknya jangka pendek. Tetapi kalau dia sudah sadar diri, self disiplin kata Ki Hajar Dewantara, self disiplinnya bagus, punya kesadaran diri, itu punya efek jangka panjang. Ada guru, tanpa guru dia disiplin. Itu yang akan kita bangun. Nah, kemudian hukuman, ya saya percepat saja karena sudah jam 10 ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Kita perlu meninjau tentang penegakan peraturan keyakinan atas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam budaya positif diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman adalah sesuatu yang harus terjadi bila ada pelanggaran. Konsekuensi, ya konsekuensi disiplin yang baik membuat seorang untuk belajar bahwa ada konsekuensi atau tindakan mereka. Idealnya konsekuensi harus mengikuti tindakan atau harus relevan dengan perilaku. Misalnya di sekolah saya ada sistem poin. Bagi yang melanggar poinnya sekian, bagi yang berbuat prestasi poinnya sekian. Itu nanti ada kita posisinya sebagai pemantau. Ya, itu sebagai pemantau. Ada konsekuensinya nanti. Dan yang paling bagus yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu menurut dosen tahun 2004. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang akan kita rubah bersama-sama ya terkait dengan restitusi. Dan ini bisa disimak oleh Ibu Bapak bagaimana hukuman ini tergolong ke dalam identitas gagal ya. Kemudian kalau identitas sukses itu disiplin konsekuensi itu masih bagus ya karena itu ada sistem poin disepakati. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu yang sangat panjang ya. Kalau hukuman jangka pendek, kalau konsekuensi jangka pendek. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, win-win solution. Ya. Kita bertanya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kita berdialog, berdiskusi sebagai orang yang punya neokortex, otak berpikir. Gitu ya. Karena murid, anak menghormati dirinya dan orang lain. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, itu disiplin positif. Dan teori kontrolnya mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid belajar memecahkan masalah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid, kemudian menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing perangkatan berpikir restitusi murid. Oke, berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa dapat menunjukkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Jadi guru memberikan, murid hanya menerima hukuman tanpa melalui sesuatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis, ya cacat mental. Gitu. Kemudian murid disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, ya ada sistem poin kalau konsekuensi. Karena sudah disepakati, juga sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Untuk sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Oke, nah ini yang sudah mengerucut ke keyakinan kelas. Ini yang akan kita buat dalam proses restitusi. Jadi ibu bapak sekalian, kita semua baik di rumah, ya baik ayah bunda maupun bagi ibu bapak, dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai keselamatan, kesehatan, ya, yang disebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, atau agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi diri dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, nilai-nilai kebajikan, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Ini keyakinan proses peraturan. Keyakinan ini memunculkan motivasi intrinsik yang digali dari nilai-nilai kebajikan. Minimal karena kita Indonesia adalah profil pelajar Pancasila yang kami. Kalau peraturan itu motivasi ekstrinsik. Nah, keyakinan kelas biasanya setiap awal pembelajaran kita menanyakan kepada siswa, memotivasi siswa untuk menggali nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5. Kita harus tahu bahwa manusia ini punya kebutuhan. Dan ini hubungannya nanti dengan restitusi. Ya. Dengan restitusi kita tanyakan, sebenarnya kebutuhannya apa? Ya. Ketika anak berbuat begini, kebutuhan dasar yang dilakukan apa? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak ini, setiap orang perlu kasih sayang dan ingin diterima. Apalagi anak yang broken home. Ya, Bu Jenjen. Anak yang broken home, di rumah katakanlah tidak diterima, otomatis perlu tempat untuk dia menerima, ya sekolah. Ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Biasanya orang-orang pintar dia menunjukkan ya penguasaan kemampuannya dengan prestasi. Orang yang tidak bisa, tidak pintar, dia menunjukkannya dengan membuat ulah. Itu apa? Ada kebutuhan dasarnya, itu dia butuh pengakuan. Gitu ya. Nanti bagaimana kita mengarahkan. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian ada 5 posisi kontrol ya yang kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya. Kalau penghukum, guru hanya menjalankan posisi menghukum. Ya. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid. Ya. Ketika murid melanggar, maka guru memberikan hukuman. Ya. Murid takut, ya. Hukuman fisik ataupun verbal itu hukuman. Murid takut. Ya. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru hanya bersuara lembut, namun guru akan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi murid, sehingga murid akan merasa bersalah atau rendah diri. Apalagi di muka umum. Ya. Kemudian teman, guru pada posisi tidak akan membuat murid tidak nyaman, namun akan berusaha mengontrol murid dengan persuasi atau tunjukkan sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai posisi kontrol pemantau. Guru dalam posisi mengawasi murid berdasarkan peraturan yang berlaku, konsekuensi atau sistem poin. Guru akan menindaklanjuti pelanggaran murid dengan menerapkan teori stimulus respon dan memberikan konsekuensi yang sesuai. Nah, yang terakhir, ya, yang perlu kita lakukan memang posisi manajer. Dalam posisi ini, guru akan berdiskusi dengan murid, mempersilahkan mereka bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, ini win-win solution atas permasalahannya sendiri. Ini yang membedakannya ya antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita ingin berhijrah menjadi posisi kontrol manajer. Kenapa? Karena berguru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini sehingga melakukan hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi ada otak berpikirnya itu dibuat ajak berpikir. Karena kalau otak berpikirnya sudah sadar diri, dia akan motivasi intrinsiknya muncul. Gitu. Hasilnya menguatkan watak, karakter. Dan murid berkata, bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan baik. Kemudian dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, kita sudah mulai masuk ke segitiga restitusi. Ya. Oke, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Dan untuk lebih paham, mungkin saya akan memutar video dulu ya, Bu Jen. Izin memutar video untuk memahami restitusi ya. Silakan Bapak Ibu untuk disimak ya. Assalamualaikum merupakan warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Mulyana, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif, pada kesempatan ini saya akan mencoba mempraktekkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini pendapat dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Kemudian tahapan segitiga restitusi yang akan saya lakukan adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidkan tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut adalah praktek segitiga restitusi. Kami ucapkan atas semua jasa-jasa yang Engkau berikan. Kami bangga satu nama, Dialah Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan ini? Kenapa? Sakit ya? Kemudian ada yang belum masuk? Ada. Oh, kemana dia? Ke WC. Atau kemana? Kita nggak tahu ya. Sebelum belajar silakan ketua kelas memimpin doa. Siap beri salam. Kalau ini sekarang tampil fungsi, kemudian ketemu koordinat kartesiusnya, ada gambar di bidang kartesius. Sekarang dengan bantuan teknologi, dengan HP Anda nanti di rumah, kalau ini sekarang Bapak pakai laptop, pakai HP juga bisa. Anda ketik GeoGebra, ya apa? GeoGebra. Di situ ada GeoGebra kalkulator. Kita mau mencoba nanti Anda di rumah menggunakan gadget, bukan hanya untuk apa? Game online, bukan hanya untuk apa? TikTokan. Nah, kita jadikan HP juga sebagai sumber Pengetahuan. ini caranya ya. Anda ketik Y sama dengan 3X tambah 5 ya. Ketik misalnya Y sama dengan 2X ditambah 4 misalnya. Nah, enter ya. Enter. Maka akan muncul ya. Muncul persamaan garis apa? Muncul gambar garis lurus seperti ini, coba lihat ya. Coba lihat. Nah, ini adalah hasil rumus fungsi persamaan garis lurus ya sama dengan 2x ditambah 4. Dan di HP Anda nanti akan muncul apa? Grafik garis lurus seperti ini. Oke? Selamat mencoba. Nanti di rumah di HP masing-masing siap? Untuk kasus pertama, pada saat pembelajaran matematika di kelas 4, salah seorang murid bernama Dani belum juga masuk kelas. Dan baru pada 20 menit kemudian dia masuk ke kelas. Oh, masuk. Masuk. Dani, kamu kemana saja? Kok lama 20 menit? Setelah kalian mencoba menggambar, tadi menggunakan tabel, kemudian Untuk kasus kedua, pada saat pembelajaran, ada dua orang murid bernama Robi dan Farhan bertanya kepada Bunga. Namun, karena Robi tidak sopan, akhirnya Bunga tidak mau menjelaskan. Dan pada akhirnya, mereka membuli Bunga. gimana? Sudah? Sudah. Kalau sudah, dari Bapak periksa ya satu-satu. Udah satu. Temennya
Kamu sama ya sama Pak Dani ya? Ya. Sekarang kenapa kamu dipanggil Bapak? Oh, tadi telat ya. Tapi kamu jangan takut ya. Dipanggil Bapak, kamu harus belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Dani, kira-kira kenapa kamu bisa telat sampai 20 menit loh? Habis dari OC, sama ya, kemudian jajan karena kira-kira menurut kamu, apakah perbuatanmu itu dianggap benar atau tidak? Tidak benar ya, menurut kamu mengaku itu. Oke, dan ini kamu pasti ingat ya, kemarin-kemarin kita sudah menyepakati keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saat keluar, kamu tidak meminta izin kepada guru saat keluar. Berarti itu telah melanggar kesepakatan kelas ya. Berarti kamu akan memperbaiki, akan menyepakati kesepakatan kelas, akan melaksanakan. Kira-kira kalau kamu komitmen terhadap keyakinan kelas, kira-kira nilai kebajikan apa yang sedang kamu kembangkan? Jadi kamu sedang menghormati. Kamu siap memperbaiki diri? Terima kasih. Tadi pada saat pembelajaran itu ada kejadian apa tadi? Teman saya melemparkan kertas ke saya, Pak. Oh, membuli. Jadi siapa yang salah? Bapak. Kamu. Ya, sudah. Ya, kalau sama-sama tidak mengakui kesalahan, ya. Karena memang manusia itu sebenarnya tempatnya salah dan hilaf, ya. Kita sama-sama mencari solusi terbaik. Siap? Kenapa kamu melempar kertas ke bunga? Egois, Pak. Egois? Benar? Bunga egois? Gimana bunga? Sudah berusaha? Bunga udah berusaha menjelaskan katanya. Tapi kenapa? Oh, jadi bunga tidak nyaman. Jadi menurut kamu benar tidak? Salah. Salah, benar salah. Kira-kira masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati? Yang pertama apa tuh? Nah, jadi kamu sudah meyakini, sudah menyepakati saling membantu dalam proses belajar. Dan tadi Bunga sudah mencoba ya. Tetapi kamu melanggar yang kesepakatan kelas yang lain apa tuh? Tidak boleh membuli dan menjaga kesopanan. Berarti kamu siap memperbaiki diri sesuai dengan keyakinan kelas? Siap. Ya. Kira-kira nilai kebajikan yang kamu perjuangkan apa nanti? Menghargai teman, kemudian menghormati teman, kemudian tolong menolong dalam proses belajar. Ya, kita sama-sama memperbaiki. Ya, Ibu Bapak itu contoh penerapan ya, dan saya mau melanjutkan sedikit lagi. Jadi kenapa kita harus restitusi ya? Karena restitusi itu fokus pada kebutuhan dasar murid. Ya. Jadi mengajak bermurid, kemudian neokorteknya, otak berpikirnya kita sentuh. Ya. Jadi sejak TK, sejak SD otak berpikirnya harus mulai disentuh, diajak berpikir, karena kelebihan manusia di situ. Kelebihan manusia itu di neokortek, otak berpikir. Harus sering diajak berpikir. Kalau dia mau berpikir, punya kesadaran diri, self disiplin, insya Allah punya efek jangka panjang. Kenapa restitusi? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Ya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini
secara umum ya, disiplin ini adalah menggali potensi diri, kemudian teori motivasinya ada motivasi ekstrinsik, kalau hukuman dan imbalan, kalau restitusi itu menghargai diri sendiri, itu motivasi intrinsik yang digali dia nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol, kita pilih yang manajer agar lebih baik. Kemudian kita melaksanakan segitiga restitusi. Untuk apa? Memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini keyakinan kelas yang saya lakukan di tiap kelas ya. Yang pertama mengucapkan salam. Jadi keyakinan kelas jangan banyak-banyak ya. 5 poin atau 7 poin, 7 poin yang penting diyakini bersama. Diyakini bersama yang timbul dari hati sanubari mereka. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Semoga dengan menerapkan restitusi, kita dapat mewujudkan budaya disiplin positif dan menuntun murid dalam mencari solusi dari setiap permasalahan dan meyakinkan mereka untuk mengetahui akan menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Sesuai pernyataan Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Bu Jen Cakiah. Mangga. Wow, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Dhani atas pemaparannya yang super hebat. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Baik kepada Bapak Ibu yang masih bingung mungkin ya, atau masih ada unek-uneknya dalam hati mengenai apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Dhani dan praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolahnya Pak Dhani. Mungkin ada yang ingin sharing juga, mangga silahkan diberikan kesempatan untuk sesi pertama ini untuk 3 orang peserta. Silakan siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan, baik tanggapan atau mau sharing, ya, bertukar informasi, boleh. Silakan. Iya, Bunda Kartika. Terima kasih Bunda Kartika. Diberikan kesempatan untuk Bunda Kartika untuk menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan kepada narasumber kita yang hebat ini. Silakan Bunda Kartika. Terima kasih Bu Jejen atas waktunya. Begini Pak Dhani. Ya, Bu, gimana Bu? Ketika tadi ya saya mendengar ya, ketika saya mendengar ada teori restitusi ya. Teori restitusi bertepatan dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Manager. Nah, abdi tesok masih keneh bingung antawis menjadi sebagai teman, kemudian ada perasaan mah sebagai teman teh bagus ya supaya anak tidak takut dan lain sebagainya, supaya ngerasa ke aku dimanusiakan lebih manusia gitu. Nah, tetapi kok sepertinya masih terus berlanjut gitu, kayak nggak takut, akhirnya jadi penghukum. Kedah kumaha atuh salaresna gitunya. Bertepatan tadi zona yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, yang ngajantenkeun pembantas antara posisi kontrol yang sebagai manajer teh anu kumaha itu panginten Pak Dhani. Atur nuhun. Nuhun Bu Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kartika yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ini Pak Dhani kegalauan ya, keresahan Ibu Kartika yang memposisikan dirinya ketika menghadapi siswa yang bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini apa kalau menggunakan posisi sebagai teman, katanya takut murid itu ngalunjak gitu ya. Tapi kalau di sisi lain apabila menjadi posisi pemimpin ini juga kan harus dihindari ya, karena ini akan memberikan dampak yang tidak baik untuk peserta. Baik, mau dijawab terlebih dahulu ini atau kita mau dengar pertanyaan yang lain dulu? Langsung aja biar ini. Ya, baik. Mohon diambil dulu ya. Bu
Bu Kartika mohon di-unmute dulu. Atau siapa ya? Ya, Bu Kartika, jadi yang dilakukan Ya. oleh Bu Kartika luar biasa ya. Jadi baik posisi kontrol sebagai teman maupun posisi kontrol sebagai pemantau itu masih dalam bingkai perilaku kontrol positif. Masih bagus gitu ya. Iya, Pak Dan. Masih bagus. Namun terkadang Bu Kartika ini jengkel. Kita sudah memposisikan sebagai teman, malah melunjak gitu ya. Bahkan tidak berubah. Bahkan, saya mah pinginnya sih menghukum saja. Ya. Nah, jadi menghukum ini kalau lihat makan ini adalah masuk perilaku kontrol negatif. Jadi penghukum atau pembuat merasa bersalah itu masih masuk ke perilaku kontrol negatif. Iya, Pak. Jadi kalau bisa dari teman jangan berpindahnya ke penghukum Bu Bu Kartika. Karena apa? Ya mungkin semua guru lah. Hayangnya tengah hukum gitu. Ya. Ditambah merenan kalau saya misalnya di rumah ada masalah, wah, udah aja budak saya udah jadi korban gitu ya, orang hukum. Nah, jadi memang perlu ketelatenan dan kesabaran ya Bu Kartika. Kalau bisa beralihnya dari teman ini ke manajer gitu ya. Jadi berhijrahnya bukan dari teman ke penghukum, berhijrahnya dari teman ke manajer ya, ke kontrol sebagai manajer. Jadi diajak ngobrol 4 mata. Kalau tadi saya sebenarnya kurang bagus ya. Itu masih di kelas ya. Harusnya diajak ke ruang BP atau lain itu ngobrol 4 mata. Ngobrol 4 mata. Sebenarnya apa masalahnya? Ya. Oh, ada anak yang bolos. Ternyata setelah saya ngobrol 4 mata, Pak, saya habis sakit pacar gitu ya. Kemudian saya guna Kartika pun di pesantren punya sepatu dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang, bukan hilang lah, dipinjam ya. Sehingga ibu saya beli lagi ke Shopee katanya. Jadi saya nggak baru kalau ada sepatu katanya saya sekolah gitu. Oh masalahnya begitu. Jadi kita harus memahami juga kondisi anak masing-masing. Kondisi anak masing-masing. Jadi masalah utamanya seperti apa? Sehingga kita bersama-sama mencari solusi yang sebenarnya diajukan oleh dia sendiri solusinya. Solusinya diajukan oleh dia sendiri. Kalau misalnya anak telat malamnya misalnya main game online gitu ya. Nah, gimana caranya kita mencari solusi ya, cari solusi agar dia tidak main game online terus gitu ya sampai larut malam gitu ya. Nah, jadi kita ajari pada Nikma punya HP ya, punya HP ini beli misalnya 3 juta gitu ya. Alhamdulillah dipakai bisnis, saya ngorder undangan pernikahan namanya Anis Undangan dan Cendera Mata, promosi sekalian menjadinya. Atau seminggu misalnya dapat orderan 1 bisa kebeli HP. Artinya HP ini luar biasa ya. Kalau dipakai bisnis bermanfaat, dipakai mencari ilmu luar biasa bermanfaat. Kalau dipakai game online hanya buang-buang duit gitu ya. Saya ajarin bagaimana bisnis di HP gitu ya. Bagaimana mencari ilmu di HP gitu ya. Jadi anak ini memang perlu orang yang membimbingnya. Kalau di rumah nggak ada misalnya, itu perlu orang yang dari hati ke hati diajak berpikir gitu ya untuk mengarahkan. Anak ini perlu juru selamat lah. Anak ini perlu juru selamat yang di rumahnya kita nggak tahu beda-beda. Anak ini beda-beda masalahnya, rumit gitu ya. Dan datang ke sekolah, lahir sekolah yang punya budaya positif, guru-gurunya ramah, itu memberikan keteladanan yang konsisten, menerapkan aturan yang konsisten, insya Allah akan lahir perilaku ya. Sebab apa? Perilaku ini 12% saja yang nampak. 88% itu tidak nampak. Apa? Nilai, kepercayaan, mindset. Halo? Jadi yang tidak nampak itu adalah nilai yang diyakini murid, kepercayaan murid, dan mindset murid. Itulah tugas kita mendidik mereka melahirkan nilai, kepercayaan, dan mindset. Makanya saya mungkin tiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu ada pembiasaan. Pertama sholat duha dulu,
kemudian doa setelah sholat duha, kemudian hafalan juz 30, kemudian tausiah. Selain itu ada literasi. Kemudian saya menguatkan di sentra pendidikan, sekolah, guru, dan masyarakat. Namanya program Maghrib Mengaji Gerakan 1821. Jadi sejak maghrib sampai jam 9 mereka harus ngaji dan belajar. Ada tanda tangan orang tua. Bukti mereka belajar ada tanda tangan orang tua. Orang tua harus konsisten memberikan keteladanan. Namun orang tua tidak memberikan keteladanan ya susah. Orang tua harus memberikan keteladanan dan dia juga harus menerapkan aturan secara konsisten. Pada maghrib ngaji, pada maghrib sampai isya dia belajar. Kemudian ada tanda tangan masyarakat. Itulah di sentra pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekolah, masyarakat, dan orang tua, keluarga. Itu harus, itu 3 benteng. Kalau tidak hancur anak-anak kita. Itu harus, ketiga ini kita harus punya kontrol, punya buku kendali antara orang tua, masyarakat, dan sekolah. Itu untuk apa? Untuk memperkuat nilai, untuk memperkuat kepercayaan, untuk memperkuat mindset yang ada pada diri anak-anak. Yaitu 88% dikendalikan oleh otak bawah sadar. Yang muncul 12% otak sadar, itu hanya 12% yang muncul. Itu hasil dari nilai kepercayaan dan mindset. Itu saja Bu Kartika, mangga dilajeng. Iya. Terima kasih Pak Dani atas penjelasannya. Terima Bagaimana kasih, Pak Bu? Dani. Sami-sami Bu. Jelas Ya, Bu? alhamdulillah tercerahkan. Terima Terima kasih. kasih Bunda Kartika atas partisipasinya. Kemudian Pak Dani, iya, ada saya sapa dulu Ibu Desi, ya di kolom chat sudah menyampaikan tanggapannya nih Pak Dani. Ya. Baik. Kasus 1 tentang siswa yang kesiangan itu kontekstual ya, benar-benar terjadi di sekolah Pak Dani. Setelah tadi Bapak melakukan restitusi, bagaimana perilaku anak tersebut berubah menjadi tidak kesiangan lagi kah? Nah, bagaimana Pak Dani setelah direstitusi? Kemudian nanti Pak Dani ada Bu Eka yang sudah menunggu nih. Oh ya, mangga. Iya, siap. Ya. Silakan Pak Dani. Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Ya. Bu Desi Fitri Wulandari ya, Wulandari. Jadi alhamdulillah namanya kebetulan sama ya, Bu Jenjen namanya Dani itu ya. Jadi jujur saja orang itu sebelum dilakukan restitusi ini malah minggat ya. Bukan hanya kesiangan, minggat ya. Naik ke benteng. Naik ke benteng. Tapi alhamdulillah saya ngobrol 4 mata gitu ya. Jujur saja lah dia punya pacar ya, namanya Riana gitu ya. Saya juga ke pacarnya walaupun sebenarnya nggak boleh pacaran ya. Tapi faktanya begitu, ke pacarnya memang pacarnya rajin. Riana ya bagusnya sih jangan pacaran gitu ya, karena kita masih sekolah. Yang menghambat belajar itu bisnis dan pacaran. Nah, kata teman saya. Jadi kalau bisa pelajar mah udah aja, belajar aja, jangan pacaran dan jangan bisnis. Biasanya hambat gitu. Fokus saja. Tapi lain-lain kalau orang tuanya menyuruh dia berbisnis nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau orang tuanya bercukup, adanya fokus. Artinya sama pacarnya juga dia dimotivasi untuk belajar terus gitu ya. Saya menggunakan segitiga restitusi juga dimasukkan ke pacarnya. Bukan hanya ya kalau bisa sih jangan pacaran, tetapi kalau kebetulan ketemu ya belajar yang benar itu ke pacarnya. Kemudian saya juga ngobrol 4 mata. Sebenarnya apa masalahnya gitu ya. Dan ternyata ya dia gaulnya sama kelas A gitu ya, yang sama tukang bolos gitu ya, tukang bolos. Nah, jadi saya panggil kedua-duanya gitu kan, untuk diajak berpikir tentang orang tua udah membiayai gitu ya, dari pagi sampai malam gitu ya, dia membiayai dia gitu kan, berusaha maksimal. Apa yang kamu katakanlah, kamu ingin nggak membanggakan orang tua? Gitu ya. Otomatis setiap orang ingin membanggakan. Cara kamu membanggakan orang tua, nggak usah cari duit kalau orang tua ada. Cukup aja belajar dengan baik. Gitu ya. Kemudian saya
kasih pertanyaan-pertanyaan lagi terkait dengan kebajikan-kebajikan yang muncul. Kemudian saya puji juga, Dani kamu tuh bagus matematikanya, gitu kan, kalian bagus, pinter gitu ya. Jadi saya benar-benar merasakan kamu ini orang yang pintar matematika. Dan alhamdulillah dengan segitiga restitusi ini distabilkan identitasnya dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi kalau hukuman kan mana yang gagal, mana yang pangor, ya. Jadi kalau restitusi itu dirubah, stabilkan identitasnya dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Dan nu bangor memang banyak lah ya, namanya juga manusia ada kesalahan, tapi kamu harus merubah diri. Saya sampaikan bahwa Allah saja Raja Langit dan Bumi mengatakan dalam Al-Quran, wala taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi Allah saja menyampaikan kepada hambanya, janganlah kalian putus asa dari ampunan Allah. Jadi lamun bujanjen hilang barang, kemudian bujanjen ketemu itu barang bunga. Bujanjen bunganya. Namun bujanjen hilang kunci, ketemu bunga bunga. Allah juga lebih dari itu. Jadi kalau ada hamba yang berbuat salah, kemudian dia bertobat, Allah lebih bunga daripada bujanjen. Bujanjen ketemu barang bunga, Allah lebih bunga dari itu. Sehingga bahasanya wala taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi nu berzina anu lanawan jangan putus asa dari rahmat Allah ketika masih ada waktu untuk bertobat. Jadi kamu Dani orang baik, orang pintar gitu ya. Harapannya bagus, pasti bisa berubah. Kamu calon orang sukses. Itu terima kasih Bu Jenjen ya. Itu yang saya lakukan dan bisa dicek sekarang Dani ini tiap pelajaran saya hadir tepat waktu, bisa dicek ke siapa? Ada Bu Dewi di sini ya, ke Pak Gun-Gun bisa dicek lah. Dani ini sekarang sudah bagus berteman dengan saya, baik lah. Nuhun. Baik, Pak Dani, ini tadi apa yang disampaikan oleh Bapak ini sangat lengkap. Semoga dapat memuaskan ya Bu Desi. Jadi memang setiap anak ini kita harus mampu juga mengidentifikasi kebutuhan dasar mereka. Jadi mengapa mereka melakukan hal seperti itu pasti ada alasan. Dan setiap anak harus diapresiasi. Tidak hanya kesalahan saja yang kita ungkit-ungkit, tapi mereka punya potensi. Dan itu kita junjung dulu, Bu. Jadi jangan menyalahkan ya. Jangan membuat mereka jadi merasa bersalah. Karena memang setiap orang pasti memiliki kesalahan, tapi manusia yang baik adalah manusia yang mampu memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Nah, dan Pak Dani ini sudah hebat sekali dengan menerapkan segitiga restitusi. Semoga Bu Desi juga nanti bisa menerapkan di sekolahnya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ini sudah dari tadi raise hand Pak Dani. Ibu Eka. Nah, silakan Ibu Eka untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Saya ingin menanyakan, tapi sebelumnya saya ingin bercerita. Saya punya dari Aceh, Bu Eka dari Aceh ya? Ya, betul. Dari Aceh. Ya. Jadi saya punya suatu pengalaman di mana ada siswa yang melanggar aturan sekolah. Saya sudah coba memposisikan sebagai teman, bahkan manajer, dan itu saya lakukan berulang. Tapi si anak tetap melakukannya. Lalu saya coba berdiskusi dengan orang tua yang bersangkutan, ngobrol dengan hati ke hati, tapi ternyata orang tua si anak sudah nggak tahu lagi harus seperti apa, karena mereka juga sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, ngomong dari hati ke hati gitu. Tapi si anak itu, jadi orang tua ini seperti
ada kata istilahnya itu seperti udah pasrah gitu terhadap anaknya karena mereka udah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Jadi, nah di sini saya pengen tanya, jadi saya sebagai guru harus bagaimana lagi untuk menghadapi anak seperti itu gitu. Karena kan nggak mungkin kalau kita kasih hukuman berupa kekerasan, nanti terjadi pula yang hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terima kasih, itu aja yang saya Kasusnya tanyakan, Pak. apa Bu dia? Kasusnya apa dia? Kasusnya itu ada beberapa kasus sih, Pak. Laki-laki Bu Iya. ya? Laki-laki, betul. SMP Bu ya? Gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Eka untuk pertanyaannya. Sangat memang ya ini fakta di sekolah kita harus sebagai pendidik ini menghadapi berbagai masalah. Juga Iya. kita harus, iya. Ibu sudah berapa lama Ibu menjadi guru, Bu? Alhamdulillah sudah sekitar 5 tahunan. Oh, alhamdulillah, ya. Iya. Baik, Pak Dani, silakan ditanggapi. Ya. Jadi di dalam pembelajaran diferensiasi ya, itu kita dalam belajar itu kan kita harus memenuhi kebutuhan murid, dan untuk memenuhi kebutuhan murid kita harus bisa memetakan kebutuhan murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat belajar, yang ketiga adalah profil belajar. Terkait dengan ini semua, biasanya kita bisa melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu bisa asesmen diagnostik akademik dan non-akademik. Di non-akademik ini memang variabelnya banyak, tergantung pertanyaan apa yang ingin dia sampaikan. Tergantung kalau bisa membaca juga orang tua yang masih berkeluarga, ibu bapaknya ada, atau misalnya anak yang orang tuanya bercerai, kan seperti tadi. Tapi memang itu tergantung kebutuhan sekolah. Dan biasanya kita menjadi kelimpungan ketika anak itu bermasalah. Baru kita cari tahu ya. Baru kita cari tahu ini anak siapa gitu kan. Orang tuanya di mana, bagaimana kondisi keluarganya ketika sudah masalah. Padahal sebelumnya baik masalah ataupun tidak, kita pun harus tahu rekam jejak si anak kita. Itulah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar anak. Begitu juga minat anak, ya minat anak. Misalnya kita belajar matematika, minat anaknya tidak matematika, tapi minat anaknya menyanyi, gitu ya. Bolehlah menghafal rumus, misalnya luas balok, ya luas bangun datar, ya bangun ruang itu dengan bernyanyi, ya. Jadi dia belajar matematika sesuai dengan minatnya bernyanyi. Gitu ya. Kemudian gaya belajar itu kan si anak ada yang gaya belajar auditori, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik, gitu. Kalau bisa dicukupi semua kebutuhan itu pada anak, ya. Kalau semua kebutuhan itu pada anak, insya Allah anak itu akan betah belajar, akan mau belajar. Kebanyakan kita malas memenuhi kebutuhan anak, ya, kesiapan belajarnya, minat belajarnya, gaya belajarnya, strategi belajarnya asal-asalan, gitu ya. Malas ketika giliran anak masalah tidak mau belajar, kita hukum, nggak adil juga, gitu ya. Ketika saya tanya Bu Jenjen di sekolah, ada juga anak malas belajarnya, gitu kan, membosankan, gitu kan. Nah, jadi kita secara maksimal harus memenuhi kebutuhan anak. Kalau kita budaya positifnya bagus, kemudian semua kebutuhan belajar anak dipenuhi, pasti ada masalah. Ya namanya juga manusia ya. Rasulullah saja Bu Eka tadi menangis. Kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam gitu ya? Sampai menangis, tetapi Allah menyebutnya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tugas kita berusaha saja, berusaha maksimal agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Kita sudah maksimal. Selanjutnya diserahkan kepada Allah SWT. Sudah sejauh mana pengorbanan kita? Ya. Jujur saja saya sempat ada anak yang tidak sekolah.
sampai saya susul ujian ke rumahnya. Ternyata orang tuanya sudah bercerai, dia tinggal di Gubuk Derita sama kakeknya. Jadi rumahnya sudah reot gitu ya sama kakeknya, gitu ya. Tidak ada motivasi. Sampai katakanlah ujiannya ke rumahnya, kemudian dia ujian. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah kerja di PLN, ya. Dia mengucapkan banyak terima kasih gitu ke kita sebagai gurunya. Jadi kita berusaha maksimal sajalah. Maksimal yang kita lakukan, apa yang bisa kita berikan buat anak-anak kita. Dan kemarin jujur saja, saya juga ada anak yang tidak sekolah, gitu ya. Kemudian saya ke orang tuanya, kan karena sudah bercerai gitu Pak ya. Kemarin saya home visit, kata bapaknya, sama dengan kasus mereka ya, Pak, anak ini sudah saya blokir nomornya. Karena dia datang ke sini cuma minta uang, kemudian main sama geng motor gitu ya. Pak Dani sebagai wali kelas saya sudah nggak sanggup sebagai bapaknya, nomor anak itu sudah saya blokir. Mohon Pak Dani sebagai wali kelas bantulah saya, kata bapaknya. Jadi saya rencana mungkin pekan depan mau ke rumah ibunya, ya, mau ke rumah ibunya karena dia tinggal sama ibunya. Masih gaul sama geng motor karena pindahan dia dari SMP favorit terlibat geng motor dipindahkan ke sekolah saya, direhabilitasi istilahnya, tetapi masih begitu. Bu Eka, jujur saja saya tidak menceritakan sukses saja, saya juga sedang menangani sama Bu Eka ya. Bapaknya sudah kalut, nomornya sudah diblokir ya. Dan dia meminta kepada saya, Pak Dani bisa nggak ke ibunya, karena dia sama ibunya kurang harmonis. Gitu. Jadi saya rencana ke rumah ibunya, pinginlah bekerja maksimal dengan segitiga restitusi disentuh hatinya. Saya pingin anak itu benar-benar bisa direhabilitasi di sekolah saya. Dan kalau dia ingin berubah, saya suka dikecup keningnya, ditiup ya. Ditiup keningnya dengan doa Robi habli minas solihin, Robi habli minas solihin, Robi habli minas solihin. Itu yang sering saya lakukan dan mungkin 75% berhasil. Anak-anak yang tidak ke sekolah selalu menyuruh saya. Jadi anak yang udah bermasalah nggak mau sekolah, sebentar lagi mau beres. Nah, Pak Dani walaupun guru matematika bukan guru BP, wayahnya diutus. Nah, saya diutus gitu kan melakukan segitiga restitusi. Dan di akhir selalu saya kecup atau ubun-ubunnya saya kecup, saya doain Robi habli minas solihin, Robi habli minas solihin sambil berdoa kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah 75% mungkin anak-anak yang bisa sekolah lagi dengan baik. Itu Bu Eka ya, jangan berkecil hati, terus maksimal dilakukan dan Pak tawakal kepada Allah. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Rasulullah sendiri nggak bisa memberikan hidayah kepada paman yang dia cintai sampai Allah menegurnya. Jadi tugas kita adalah berusaha maksimal ya, sekuat tenaga, selanjutnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Eka ya. Baik, terima kasih Pak. Kasusnya yang sama juga, ini anak pindahan juga Pak masalahnya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Eka ya. Salam. Iya, terima kasih kepada Ibu Eka. Mudah-mudahan dapat dipahami ya Bu. Ketika kita memang segenap berusaha begitu ya untuk memperbaiki perilaku peserta didik kita gitu ya. Nah, jangan lupa juga Bu Eka supaya kita tidak merasa bekerja sendiri. Memang tadi bagus sekali Ibu sudah berkolaborasi dengan orang tua ya, karena dari pusat pendidikan ini akan menjadi hal yang berperan penting juga untuk mewujudkan ya peserta didik yang memiliki karakter yang baik ya, berperilaku sesuai harapan kita, sesuai harapan kita sebagai peserta didik. Nah, lanjutkan dan tetap semangat Bu, karena memang ikhtiar kita harus betul-betul, apalagi di zaman sekarang ini ya, peserta didik ini ada pada masa generasi alpha ya, yang dekat sekali dengan teknologi. Nah, teknologi digital ini bagaimana menjadi
dijadikan sebagai sumber belajar yang bermanfaat seperti apa yang tadi Pak Dani sampaikan ya, bahwa teknologi digital ini bisa menjadi uang ya Pak Dani ya, bisa menjadi tempat kita berwirausaha. Dicontohkan oleh gurunya nih Pak Dani di SMP 2 Suprato sudah hebat sekali memotivasi peserta didik. Jadi jangan menggunakan teknologi digital hanya untuk bermain game online, tapi juga digunakan untuk berwirausaha. Nah ini bagaimana Pak Dani, apakah dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya atau Satu waktunya lagi aja, masih ada satu lagi aja 15 pertanyaan. menit lagi? Satu Silakan lagi aja. kepada Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan untuk satu orang lagi. Please silahkan disampaikan pertanyaan. Atau tanggapan atau boleh sharing Bapak Ibu. Boleh, Siapa yang pernah misalnya memiliki kasus yang lain kita sharingkan di sini. Boleh silakan. Mumpung ada narasumber kita yang sangat hebat ini. Saya barangkali saya bisa. Oh, silakan Bapak Agus. Ya. Sebelumnya Mohon Bapak maaf nih, selamat saya posisinya lagi di jalan, mungkin pendengaran aku kurang normal kali ya. Karena memang lagi posisinya lagi di lapangan. Sengaja ini juga video tidak dihidupkan, tapi suasana hiruk pikuk terdengar ya. Tidak Pak, Bapak suaranya jelas. Bisa didengar juga. Ya, jelas Ya, suara jadi Bapak. saya memang tadi agak kurang ini juga pendengaran yang disampaikan itu kurang jelas, tapi saya sedikit ada masukan apa yang tadi disampaikan Dari oleh mana, Bapak Pak Ibu Agus? yang lain. Pak Itu Agus dari kasusnya mana? memang sama ya, kondisi seperti itu. Hanya saya terkadang dengan kondisi modern saat ini yang dikatakan KBF menggunakan menggunakan gadget itu, saya sebenarnya kurang setuju ya pada saat jam belajar berlangsung itu. Tapi kadang-kadang ya itu anak itu kekeh ingin memanfaatkan HP-nya gitu pada saat belajar. Padahal saya sendiri kadang-kadang memang pada saat mengajar itu butuh dengan HP itu kadang-kadang ya. Jadi serba salah ya. Karena ketika KBM berlangsung, ketika butuh dengan HP yang di hadapan kita, sementara anak juga butuh gitu, sehingga konsentrasi kepada materi itu kurang. Termasuk saya akhirnya jadi sama-sama buka HP ya sebenarnya gitu. Sementara saya akan menjelaskan materi yang saya sampaikan. Sementara anak bukan ke apa yang saya sampaikan, buka HP-nya itu, tetapi ke yang lain. Begitu saya coba cross-check, ternyata dia main game. Ternyata dia main YouTube dan sebagainya gitu. Wah, ini kalau begini repot saya kalau caranya begini. Akhirnya saya menghentikan dengan penggunaan HP dan mereka konsentrasi ke KBM yang sesungguhnya. Di luar itu silahkan, seperti yang Pak Dani tadi sampaikan, memang dengan HP itu atau dengan gadgetnya itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain, aktivitas yang lain sehingga dia menguntungkan dan sebagainya. Ya saya setuju saja, memang itu bagusnya begitu. Ya, dan ada beberapa siswa yang memang memanfaatkan HP-nya itu dia untuk bisnis online, ada gitu. Tapi ya saya hanya dari seluruh siswa itu hanya dari semuanya ada sekitar 100, saya punya siswa itu yang bisa memanfaatkan HP itu hanya 1. Tadinya 2. Yang satunya lagi nyerah karena gimana atau masalah apa. Tapi sekarang hanya 1 aja gitu. Itu pun ketika belajarnya terbengkalai, Pak. Jadi tertinggal gitu. Jadi dia konsentrasi ke HP aja terus, dia online-nya gitu. Nah kan gitu. Jadi saya kalau ukur untuk keberhasilan itu dari sisi apa? Maksud saya masih bertanya-tanya sampai sekarang. Apakah dari sisi keberhasilan dari penggunaan internetnya, ya? Atau misalnya dari pembelajaran konsentrasi dan belajar, ataukah apa ya? Karena yang 60% anak bawa HP ke sekolah itu hampir 100% isinya adalah game dan nonton YouTube gitu. Game dan YouTube yang saya perhatikan, tidak ada yang mengambil pelajaran yang berkaitan dengan materi. Apakah itu materi apa? Saya perhatikan. Karena pernah saya mencoba menggali potensi dari yang dia yang dia menggunakan itu.
Itu jadi ini sekadar share. Itu saya pertanyaan saya itu adalah apakah ini tepat? Apalagi kalau sekarang menggunakan IKM ya. Kurikulum Merdeka itu saya belum bisa mengaplikasikan secara seluruhnya, bahkan masih 30% saya memahaminya gitu. Untuk menggunakan IKM ini seperti apa kan itu untuk ke depan. Jadi kalau ukur keberhasilan dalam pembelajaran ini masih belum dirasakan oleh baik guru-guru maupun siswa gitu. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Dani, ada yang kasus begini, itu ada di sekolah kami juga. Saya juga mengalami begitu Pak, persis sama seperti itu. Kasus keluarga, kasus dirinya, anaknya, kasus dengan gengnya dan sebagainya, ada Pak. Persis mirip. Saya sekolahnya di PUI Pak, di Jakarta tapi PUI-nya PUI Jakarta ini. Ya, itu aja Pak, barangkali Pak. Sharing aja Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Agus Supyan, makasih. Terima kasih Pak Agus, Pak dari Kota Jakarta ya. Silakan Pak Dani mungkin ditanggapi sedikit mengenai apa keresahan, kegelisahan Pak Agus ini terkait penggunaan Android ya, gadget di sekolah dalam kegiatan pembelajaran, karena memang faktanya ya ini memang peserta didik masih belum banyak yang mampu mengontrol dirinya Pak Dani ya. Begitu, silakan Pak Dani. Nah, jadi di saya kebetulan Bu Jenden ya, anak-anak itu tidak boleh bawa HP gitu ke sekolah ya. Jadi anak-anak tidak boleh bawa HP karena hasil penelusuran kami untuk secara persentase persis dengan Pak Agus Supyan. Jadi kebanyakan HP ini tidak digunakan untuk belajar. Kebanyakan untuk game online, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Sehingga keputusan kami dalam rapat masih anak ini tidak boleh bawa HP ke sekolah. Adapun untuk pelajaran tertentu, ya kami diperbolehkan namanya melaksanakan pekan literasi digital. Ya. Jadi untuk pelajaran tertentu, misalnya kelas A, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak bawa HP gitu ya. Mohon pengertiannya dari guru yang lain. Karena pada pelajaran itu kita mau memakai HP sebagai sumber belajar. Kemudian mencari berbagai referensi dan anak-anak diajarkan tentang kecakapan digital. Kalau misalnya guru EPS, anak-anak coba kita klik Google Earth gitu ya. Kita ingin menjelajah ke seluruh dunia. Sekarang kita menjelajah ke Amerika. Klik Amerika. Oh, dia menjelajah gitu kan, ke Amerika gitu ya. Kemudian guru olahraga, anak-anak sekarang misalnya kita cari misalnya permainan basket terbaik di sana. Ada permainan renang terbaik dan sebagainya. Kalau matematika tadi ya, anak-anak alhamdulillah secara manual kita sudah bisa menggambar grafik garis lurus fungsi linier gitu ya. Dibuat tabel fungsi dulu, kemudian digambar dalam bidang kartesius setelah ketemu titik koordinatnya ya. Gambar gitu kan dalam kertas berpeta. Nah, sekarang anak-anak kita gunakan teknologi ya. HP, GeoGebra, aplikasi GeoGebra, kita bisa mengetik fungsinya, fungsi linearnya, rumusnya, sehingga muncul secara cepat gambar fungsi linear gitu kan. Dan anak-anak memang sangat suka sekali ya menggunakan HP untuk pembelajaran ya. Dan sama lah di saya juga untuk anak-anak tidak semuanya, tetapi disiasatinya ke sekolah tidak boleh bawa HP, hanya bawa HP ini pekan literasi digital saja. Sekaligus kita menyampaikan bahwa ini loh manfaat HP. Kemudian di rumah juga kita bekerja sama dengan orang tua yang namanya Gerakan 1821. Ya.
Jadi dari maghrib dia ngaji, ada tanda tangan sama ajudan, dari maghrib sampai jam 9 dia belajar. Boleh menggunakan HP atas kontrol orang tua, gitu ya. Jadi orang tua mengontrol, boleh menggunakan HP, dan pembelajaran pun, tugasnya pun terkadang harus menggunakan gadget, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan habit seperti itu di sekolah ada pekan literasi digital. Anak diajarkan tentang kecakapan digital, kecakapan literasi digital. Kemudian di rumah kita membiasakan orang tua mengontrol anak untuk belajar pakai gadget. Mudah-mudahan akan muncul habit, kebiasaan bahwa ternyata HP ini bermanfaat, gitu kan. Dan tentunya dalam efek jangka panjang ya memang kita harus melahirkan kesadaran kepada anak tentang pentingnya gadget ini untuk hal-hal yang positif, itu kesadaran. Kemudian saya ini sebenarnya setiap tahun ajaran baru anak-anak ini ada training motivasi namanya sukses menjadi manusia pembelajar ala Dani. Dani ini singkatan dari Dream, Attitude, New Version of Me, kemudian Innovation. Jadi si anak ini harus dimunculkan motivasi intrinsiknya dengan punya mimpi. Makanya saya ada lomba 100 mimpi. Jadi anak-anak silakan gunakan HP-nya daripada dipakai game online. Silakan Anda bikin video tentang bagaimana 100 mimpi. Alhamdulillah ada 3 orang anak dapat hadiah, 1 orangnya dapat 100.000. Alhamdulillah. Jadi 3 orang 300.000. Ya pengorbanannya luar biasa, tapi insya Allah sama Allah diganti lah. Kalau kita berkorban untuk anak, aku yakin sama Allah diganti. Alhamdulillah anak-anak semangat, dan ketika anak punya 100 mimpi yang dia tuliskan, kemudian disimpan di pinggir kacanya, itu akan teringat. Itulah yang mendrive anak untuk belajar. Mau daring, mau luring, ketika anak-anak punya mimpi tentang masa depannya, dia akan semangat belajar. Sekaligus dia akan melahirkan self-disiplin bahwa gadget ini akan dia gunakan untuk meraih mimpinya. Dipastikan anak yang menggunakan gadget hanya untuk game online, menghabiskan waktunya untuk game online, dipastikan dia tidak punya mimpi tentang masa depan. Itu saja mungkin perjanjian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatannya pada dia terkait penggunaan HP atau Android atau gadget ya oleh anak-anak di masa ini. Kemudian sedikit mungkin Ibu dari Ibu sebentar di kolom chat tadi ada dari Ibu Srimaya Ayani ya. Ini masih juga keresahannya terkait bagaimana mengarahkan agar siswa ini bisa memanfaatkan fasilitas HP dengan baik. Tadi sudah diulas juga oleh Pak Dani, kita memang sebagai orang tua, ya khususnya di rumah, baik di sekolah, kita sebagai orang tua kedua mereka, kalau menurut filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa kita dalam mendidik ini harus melakukan pendekatan hati, Bu. Komunikasi, kolaborasi dengan peserta didik ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan apa misalnya ya Bu, kalau di rumah saya biasanya berbagi pengalaman saja dengan anak, biasanya di rumah saya begini. Hari ini misalnya ingin membuka HP, tapi saya tanya dulu HP-nya mau dibuka apa saja, tujuannya untuk apa gitu ya. Selain Bu kita di rumah ini atau di sekolah juga kita membuat kesepakatan ya, keyakinan kelas gitu ya, agar penggunaan HP ini sesuai dan bermanfaat dan tidak kemana-mana, tidak digunakan untuk game online, tidak digunakan untuk menonton YouTube yang tidak bermanfaat. Jadi kita harus menekankan bahwa tujuan untuk penggunaan HP hari ini adalah ini. Jadi kita harus betul-betul mengontrol dan kita harus membuat kesepakatan dengan anak kita di rumah atau di sekolah dengan peserta didik kita bahwa jangan menggunakan HP dengan hal-hal yang tidak baik begitu ya. Jadi komunikasi, pendekatan hati bahwa jangan menggunakan HP dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ini akan juga nanti kalau tidak bermanfaat ini akan kembali ke diri kita ya, akan kembali ke dirinya. Maka kita harus menguatkan hal-hal tersebut.
Ibu gunakan bimbingan atau arahan, ya, ajakan dengan pendekatan hati. Ibu jangan menjadi posisi kontrol kita sebagai penghukum ya Bu ya. Kita ajak anak kita atau peserta didik kita ini untuk mampu memilih hal-hal yang baik gitu, meyakini nilai-nilai kebajikan yang baik seperti jujur, toleransi, kemudian dapat memanfaatkan HP dengan baik. Nah, itu juga harus dijadikan sebagai disiplin positif sehingga nanti menjadi budaya positif ya. Mungkin itu sebagai sharing ya Bu ya. Bagaimana Pak Dani, sudah selesai untuk pertanyaan ya? Iya, karena waktunya tinggal 3 menit lagi Bapak Ibu, ini ada info dari Pak Dani ya. Untuk pemenang door prize hari ini, yang pertama Ibu Rika Rinzani, yang kedua Ibu Kartika, yang ketiga Ibu Desi Fitri, yang keempat Ibu Eka, yang kelima Pak Agus Supyan. Bapak dan Ibu silakan menghubungi Pak Dani dengan nomor yang sudah tertera di sana. Mudah-mudahan door prize-nya ini bermanfaat. Ya. Iya. Nanti saya kirim ke Aceh Bu ya. Ke Jakarta. Terima kasih, semoga berkah semuanya. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak Ibu mohon dibuka dulu kameranya. Kita akan berfoto bersama. Nomornya ya, Pak Dani. mana? Kita akan berfoto bersama. Ada di chat Bu. Iya. Ada nomornya di chat. Ada di kolom chat. Nomor Pak Dani. Di kolom chat. Kolom chat. Iya. Mana ya? Oke, kita foto dulu. Ya. Kameranya dibuka dulu. Bu Ulan, Bu Jamila, Bu Rahmatila, Bu Kartika, Bu Rika, Bu Neni, Bu Nina, ya. Oke. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, makasih Bu Jenjen. Mangga ditutup. Iya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu guru hebat semua, terima kasih karena telah bersedia mengikuti acara hari ini sampai selesai. Semangat untuk mendidik generasi penerus bangsa menjadi generasi penerus yang berakhlakul karimah, memiliki sesuai bagaimana kita mewujudkan profil pengajar Pancasila ya Ibu ya. Semangat untuk semuanya, terima kasih. Semangat. Terakhir, lupa terakhir door prize buat moderator kita Bu Jenjen nanti ya. Iya, terima kasih Pak Dani. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat keluarga, buat sampai jumpa, anak-anak. sampai ketemu lagi. Semoga sehat semuanya ya. Amin.